Halo kawan pajak, selamat datang di Kap Cakap-Cakap Pajak KPP Pratama Dumai. Halo, perkenalkan, aku Farah, Taxmin dari KPP Pratama Dumai. Dan untuk edisi episode pertama kali ini, kita bakalan ngebahas seputar SPT tahunan dan ngangkat tema lapor SPT tahunan emang sewajib itu. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku udah ditemenin sama narasumber kita, ada Bang Bayu Trisnartianto selaku Kecelakaan gitu ya. Selaku fungsional penyuluh dari KBP Pratama Dumai. Halo. Nih kayak Sound effect-nya. so asik gitu ya. Oke, Oke, oke. oke. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu Bang Bayu apa kabar di akhir tahun ini? Luar biasa, tetap semangat. Semangat. Siapa bilang akhir tahun santai? Siapa bilang? Siapa yang bilang? Gak boleh di-cut ya. Gak boleh dikat. Ini masuk ke dalam skrip. Lucu kan? Oke, Oke. kita bakalan tanya tentang SPT tahunan. Mungkin bagi kawan pajak masih banyak yang belum tahu nih Bang, SPT tahunan itu apaan sih? Oh ini udah mulai pertanyaan pertama ya Kak? Ini pertanyaan Oh, pertama oke, nih. oke. Oke? Jadi ada pertanyaan tadi, SPT apa sih? Nah, untuk kawan pajak semua, SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak. Dan kemudian ada termasuk di dalamnya ada objek pajak PPh, bukan objek PPh, harta dan kewajiban dengan benar, lengkap, dan jelas. Tujuan pelaporan SPT yaitu sebagai alat penelitian dari pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Begitu Kak Farah. Oke, penjelasannya sudah cukup jelas ya sepertinya teman-teman. Asik. Ya, asik. Jadi udah selesai nih. Mohon maaf kita ini kita dibayar sampai 10 menit ke depan ya. Profesional. Oke, profesional ya. Oke, ini kita kan udah tahu nih SPT itu apa. Nah, kalau untuk SPT sendiri itu cuma ada satu jenis atau ada berapa jenis nih SPT-nya, Bang? Oh, kebetulan ada banyak nih Kak Farah. Nah, Benar banget. untuk orang pribadi sendiri ada tiga jenis SPT yang digunakan ada untuk orang pribadi. Yang pertama adalah SPT 1770, yang kedua ada SPT 1770S, dan ketiga ada SPT 1770SS. Kalau untuk SPT 1770 itu digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan bebas, misalnya dokter, pengusaha, pengacara. Kalau 1770S untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja yang penghasilannya di atas 60 juta. Dan kalau SS untuk wajib pajak yang berpenghasilan selain dari usaha dan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta. Jadi ada tiga nih Kak Farah. Oke, Ada yang S, masuk yang mana? kalau aku berarti kata nanti. Oke, ini kan kita ada tiga ya jenis SPT-nya itu, Bang. Kita udah tahu nih ada tiga jenis SPT. Nah, kalau untuk laporannya itu sendiri, ada nggak sih dokumen yang masih disiapin? Atau kita tinggal ujuk-ujuk datang aja gitu, aku mau lapor gitu. Nggak bisa dong. Jadi ada dokumen-dokumen yang perlu disiapkan nih. Yang pertama adalah daftar harta dan utang, kemudian bukti potong. Nah, bukti potong sendiri, kawan pajak yang pekerjaannya adalah pegawai atau pekerja swasta perlu diingat nih. Jadi ada dua jenis bukti potong. Yang pertama untuk pegawai swasta dan yang kedua untuk PNS, TNI, dan Polri. Kalau untuk pegawai swasta itu 1721A1 dan kalau TNI Polri ada 1721A2. Nah, kemudian ada bukti potong untuk PPh pasal 22, pasal 23, kredit pajak dan bukti potong penghasilan final. Kemudian untuk usahawan nih, kawan pajak yang usahawan, ada catatan omset per bulan dan untuk wajib pajak melakukan pembukuan perlu dilakukan perlu dibawa laporan keuangannya. Aduh Agak belibet. Gimana? sore ya soalnya. Tahun. Tahun ya. Akhir tahun. Oke. Oke, ini kan berarti ada beberapa dokumen nih ya kan. Mm-mm. Jangan lupa berarti yang paling penting itu ya si bukti potongnya sendiri kalau mau lapor di sini ya. Sendiri. Nah, kalau untuk biar nanti cepat dan lancar nih Bang pelaporan SPT tahunannya, kalau dokumennya udah ada disiapin, ini yang kita mesti lakuin apa Bang? Apakah kita minta dokumen terus kita ngangong gitu? Tadi pertanyaan ngomong terus ya, Kak Farah ya. Oh, kita kebanyakan ngangong sekarang. Ngomong ya. Nggak Apa ada. itu kira-kira? Nah, nanti untuk wajib pajak dan kawan pajak semua yang ingin melaporkan pelaporan pajak bisa dilakukan di kantor pelayanan pajak mana saja, jadi tidak mesti di kantor pajak pelayanan pajak terdaftar dan juga bisa secara e-filing di laman DJP yaitu djponlinepajak.go.id. Nah, Oke, untuk kawan pajak nih yang PNS, TNI, dan Polri itu diwajibkan untuk e-filing filing. Berarti sekarang kita udah bisa lapor online ya Bang? online. Jadi yang biasa dibilang nanti online-online
Online itu, nah ini lapor Ini pajak online, online aja. online itu. Oke, berarti kan bisa pakai e-filing nih, Bang. Nah, Mm-mm. kalau untuk e-filing sendiri itu ada nggak sih yang mesti kita siapin sebelum bisa masuk dari e-filingnya gitu? Nah, kalau wajib pajak Maaf ya, ini kita masih episode pertama, jadi kita masih latihan. nanti boleh di-cut ya. Ya, nanti mau Produser kita itu kata apa? maaf, saya bukan produser. Oke, bentar untuk wajib pajak yang sudah punya akun DJP itu bisa langsung login di alamat DJP online. Nah, untuk wajib menggunakan password dan akun yang sudah ada. Nah, bagaimana nih kalau lupa dengan passwordnya? Nah, wajib pajak bisa datang untuk ke kantor pajak untuk meminta EVIN. Nah, ini nih yang sering disebut-sebut orang. Aduh, aku mau lapor tapi lupa Evin. Apa itu Evin? Evin. Nah, ini kalau untuk Evin sendiri, Bang, sebenarnya mintanya di mana dan gunanya apaan sih gitu? Nah, wajib pajak semua untuk melaporkan pajak menggunakan DJP online nih Kak Farah, kita memerlukan yang namanya EVIN. EVIN itu adalah semacam apa ya? Angka unik yang digunakan masing-masing kita dengan nomor yang berbeda untuk login ke dalam akun pajak kita. Tentunya kita nggak mau dong akun pajak kita bisa dibobol orang lain. Betul. Nah, makanya kita perlu kunci. Kunci. Kunci itu adalah EVIN. Jadi EVIN adalah nomor rahasia masing-masing wajib pajak yang tidak boleh diberikan orang lain. Dapatnya di mana? Nah, wajib pajak semua dapat mengajukan permohonan EVIN di kantor pajak mana saja tempat terdaftar dengan syarat-syarat. Ini mau ditanya dulu apa langsung syarat-syaratnya nih Kak Farah? Nanti tanya dulu dong. Bang. Silakan, Biar silakan kita ditanya. lihat enak nih TikToknya. Juga ya, silakan ditanya. Ini bisa diminta di seluruh KPP di Indonesia ya, Bang. Nggak nanti misalnya nih aku terdaftarnya mana tahu di Jakarta gitu ya. Pagi Kak Farah, Ke Jakarta ya. kongresnya Jakarta kan? Nah iya kan, nggak mungkin kan aku mesti ke Jakarta untuk minta Evin. Berarti aku di mana aja bisa ya. Bisa, kayak Kak Farah kan masih tinggal di Dumai sekarang. Bisa banget nih mintanya di kantor pajak Dumai. Nggak diperjelas juga di rumahnya. Nah kalau untuk syarat Evin sendiri Bang, itu gimana sih caranya biar bisa kita minta Evin di kantor pajaknya gitu? Oke, untuk wajib pajak orang pribadi dapat menandatangani dan menyampaikan formulir dengan mengisi formulir EVN tersebut, tentu dengan mengisi nama, NPWP, kemudian mengisi alamat email dan nomor HP serta ditandatangani, kemudian dilampirkan dengan KTP atau paspor dan kitas atau kitab bagi warga negara asing. Nah, kalau untuk fotokopi NPWP sendiri bisa diganti dengan fotokopi SKT atau surat keterangan terdaftar. Oke, berarti ini kalau misalnya Evinnya udah ada, nanti bukti potong dan segala macam udah ada. Nah, teman-teman nanti bisa deh lapor langsung dari DJP online-nya aja melalui e-filing tanpa harus lapor ke kantor pajak. Ke Karena kantor kan pajak. nanti kita ngantri lagi lama kan. Jadi kita sekarang udah bisa dari handphone doang. Padahal gampang banget ya dari HP doang. Sat jadi. Set, lapor. Sat. Set, lapor. Nah, kalau untuk batas pelapornya sendiri, Bang, ada nggak batas terakhir kapan gitu ngelapornya? Nah, Atau kita bisa ngelapor kapanpun kita mau gitu? Nah, sesuai dalam aturan perpajakan nih Kak Farah, bahwa wajib pajak hal orang pribadi harus melaporkan pajaknya 3 bulan setelah tahun pajak itu berakhir. Nah, jadi wajib pajak semua punya batas waktu pelaporan pajak tiap tahunnya, yaitu tanggal 31 Maret setiap tahunnya untuk tahun pajak tersebut. Jadi misalnya wajib pajak nih melaporkan tahun 2023, berarti lapornya kapan Kak Farah? Tanggal 31 Maret 2024. Benar sekali, karena 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Nah, kalau itu udah lapor gimana? Kok jadi balik nanya? Aduh, mohon maaf Bang, belum sampai sana. Ya belum ya. Oke. Berarti nanti kan kita paling lama lapor itu rata-rata kalau di Indonesia kan pakai tahun pajaknya itu berakhir di Desember ya Bang. Berakhir Kalau lebih Desember. kita terakhir lapor itu tanggal 31 Maret tahun depan. Tahun depan. Tahun berikutnya lah gitu. Tahun berikutnya. Tapi kalau misalnya aku bilang tahun depan, tahun selanjutnya nggak dilapor. Iya, nggak ada. Nah kalau misalnya kita sendiri terlambat ataupun itu nggak lapor sama sekali Bang, ada nggak sih dikenakan sanksi atau ya udah gitu? Nah, wajib pajak semua untuk informasi kepada kawan pajak semua, ada sanksi administrasi yang akan diberikan kepada wajib pajak kalau tidak atau terlambat melaporkan SPT tahunannya, yaitu denda dengan nominal 100.000 setiap
keterlambatan atau ketidaklaporan pajak. Nah, wajib pajak jadi jangan sampai telat atau tidak lapor SPT tahunannya karena sayang banget 100.000 lumayan kan? Betul. 700 dong. 700 dong. Malah buat bayar denda. 100.000 kan bisa digunakan untuk beli makan, beli kebutuhan hidup, sembako, beli seblak, beli bakso di sebelah. Oke. Nah, kan daripada nanti kita terlambat lapor cuman karena 5 menit aja. Jadi jangan lupa kawan pajak untuk lapor SPT tahunannya untuk orang pribadi itu paling lama tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Dan bagi yang tidak melaporkan ataupun terlambat lapor, ada denda sebesar 100.000 per pelaporan. Lapor. Jadi jangan lupa untuk lapor sebelum kena surat cinta dari kantor kami. Jadi kalau surat cinta dari kantor pajak, surat cinta dari yang lain aja ya. Kita nggak tertarik sih. Itu juga jangan sih kalau Kalau bisa ya. surat cinta dari yang lain kan sekarang kita udah bisa pakai namanya online ya bang. Online ya. Karena Apakah kalau surat cintanya online namanya online cinta? wow, ini udah mulai melenceng ini. Jangan salah ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan dari episode Kap Jak yang pertama. Nanti kita jumpa lagi untuk episode selanjutnya dengan tema yang baru, dengan apalagi yang baru ya, keseruan yang baru, TikTokan yang baru. Dan Mungkin kami bisa kesiapan lebih baru lagi. atau dengan kepikiran yang sama. Oke, apakah kita lihat nanti episode kedua masih dengan kami atau tidak? Sampai jumpa di episode kedua. Kapan ya? Dadah.